Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Maya Arfania, MSc, selaku dosen mata kuliah farmakoterapi infeksi mata, tulang dan sendi. Kami dari kelompok GOT Hyperuricemia FM22B akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Anggotanya terdiri dari Akmal Aditya, saya sendiri, Givari Izi Humaydi, Reza Adriansyah, dan Sukmana Iqbal. Langsung saja ke materi. Latar belakang GOT dan hiperurisemia menjadi masalah kesehatan masyarakat yang meningkat terkait dengan pola makan tinggi purin. Konsumsi purin berkontribusi pada hiperurisemia dan GOT yang dapat menurunkan kualitas hidup. Banyak pasien tidak terdiagnosis, terutama tanpa gejala akut, sehingga kesadaran dan edukasi masyarakat sangat penting untuk pengelolaan yang efektif. Definisi GOT dan hiperurisemia. GOT adalah kondisi inflamasi akibat penumpukan kristal monosodium urat di sendi, sering ditandai dengan nyeri mendadak, terutama pada jempol kaki, serta gejala seperti kemarahan dan pembekakan. Epidemiologi, prevalensi global dan nasional. GOT, bentuk artritis inflamasi, mengalami peningkatan prevalensi global mencapai 0,54% dengan insidensi tahunan 0,097% pada 2017. Faktor penyebabnya termasuk perubahan pola makan, obesitas, dan penuaan populasi. Di Indonesia, prevalensi GOT berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan mencapai 11,9% dan 24,7% berdasarkan gejala. Hal ini menunjukkan bahwa GOT merupakan masalah kesehatan yang signifikan dan perlu ditangani secara serius di tingkat nasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Epidemiologi, kelompok usia dan gender yang rentan. GOT lebih sering terjadi pada pria terutama di atas usia 30 tahun. Sementara risiko pada wanita meningkat setelah menopause. Prevalensi GOT juga meningkat seiring bertambahnya usia, dengan insidensi tertinggi pada individu berusia 75 tahun ke atas. Terkait dengan faktor risiko seperti hipertensi, obesitas, dan penurunan fungsi ginjal. Faktor genetik berperan penting dalam predisposisi terhadap GOT, dengan mutasi pada gen seperti SLC2A9, APCG2, dan SLC22A12, meningkatkan kadar asam urat serum dan risiko GOT. Heritabilitas GOT diperkirakan antara 45% sampai 73%, sehingga individu dengan riwayat keluarga GOT memiliki risiko lebih tinggi. Epidemiologi GOT dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, gender, dan gaya hidup yang penting untuk pengembangan strategi pencegahan dan pengelolaan yang efektif. Terus ada patofisiologi, respon inflamasi tubuh terhadap kristal asam urat. GOT terjadi akibat penumpukan kristal monosodium urat (MSU) di sendi akibat hiperurisemia, yaitu tingginya kadar asam urat dalam darah. Asam urat berasal dari metabolisme purin dan ketika produksi berlebihan atau ekskresinya terganggu. Kristal MSU terbentuk terutama di sendi perifer yang menyebabkan peradangan akut. Proses pembentukan kristal asam urat pada sendi. Kristal MSU di sendi memicu peradangan dengan mengaktifkan sistem imun, khususnya inflamason NLRP3 yang menghasilkan IL-1 beta. IL-1 beta kemudian merangsang pelepasan sitokin lain, menarik neutrofil ke sendi yang terkena, menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan inflamasi akut. Kristal MSU juga merusak jaringan dan dapat menyebabkan kerusakan sendi kronis serta pembentukan TOFI yang mengarah pada deformitas dan disfungsi sendi. Penyebab dan faktor resiko. Gaya hidup diet, gangguan metabolik. Gaya hidup dan pola makan, seperti konsumsi makanan tinggi purin, alkohol, fruktosa, serta obesitas.
berperan besar dalam pengembangan GOUT dan hiperuremia. Gangguan metabolik seperti resistensi insulin dan dislipidemia juga meningkatkan risikonya. Peran genetik dan penyakit komorbiditas. Faktor genetik seperti variasi pada gen SLC2A9, ABCG2, dan SLC22A12, serta penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit ginjal kronis, meningkatkan resiko GOUT. Penggunaan obat diuretik tiazid juga dapat memperburuk kondisi ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sukmana Iqbal. Gejala klinis nyeri akut pada sendi. Gejala utama GOUT adalah nyeri sendi akut yang tiba-tiba, sering terjadi di jempol kaki dengan puncak nyeri dalam 24 jam pertama yang sangat intens. Gejala lain selain nyeri GOUT menyebabkan pembekakan, kemerahan, dan peningkatan suhu pada sendi, serta keterbatasan gerak. Jika tidak ditangani, dapat berkembang menjadi GOUT kronis dengan pembentukan topi yang merusak sendi. Diagnosis pemeriksaan kadar asam urat serum dimulai dengan pengukuran kadar asam urat serum. Hiperurisemia didefinisikan jika kadar asam urat melebihi 6,8 mg per dl. Meski tidak semua penderita hiperurisemia mengalami GOUT, diagnosis harus melibatkan evaluasi klinis dan pemeriksaan penunjang lainnya. Pengamatan cairan sendi menggunakan mikroskop polarisasi. Analisis cairan sinovial adalah metode definitif untuk mendiagnosis GOUT dengan mendeteksi kristal monosodium urat yang berbentuk jarum dan menunjukkan birefringence negatif. Produser ini juga membantu membedakan GOUT dari kondisi lain seperti artritis septik. Tata laksana dan terapi obat-obatan NSAID, kolkosin, aluforinol, dan pebusostat adalah obat utama untuk GOUT. NSAID meredakan nyeri dan peradangan. Kolkisin mengurangi peradangan akut. Allopurinol dan pebusostat menurunkan kadar asam urat untuk pencegahan jangka panjang. Pemantauan efek samping penting terutama untuk gastrointestinal dan kardiovaskular. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reja. Tata laksana dan terapi intervensi non-farmakologis, diet rendah purin dengan serta meningkatkan konsumsi produk susu rendah lemak dan sayuran dapat menurunkan kadar asam urat, meningkatkan hidrasi, juga penting untuk membantu ekresi asam urat. Disarankan mengkonsumsi 2-3 liter air per hari. Pencegahan gaya hidup sehat. Olahraga teratur membantu mengelola berat badan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan kadar asam urat. Manajemen berat badan yang sehat melalui diet dan aktivitas fisik dapat mengurangi kadar asam urat dan frekuensi serangan GOUT. Pencegahan, monitoring kadar asam urat secara berkala. Pemantauan rutin kadar asam urat serum penting untuk menilai efektivitas terapi. Target kadar asam urat biasanya di bawah 6 mg per dl untuk mencegah serangan GOUT dengan target lebih rendah pada pasien dengan TOFI atau GOUT kronis. Kesimpulannya Selanjutnya adalah saya kembalikan. GOUT dan hiperurisemia berdampak besar pada kualitas hidup dan sistem kesehatan. Ditandai dengan nyeri sendi akut akibat kristal monosodium urat dan peningkatan risiko serangan GOUT. Penanganan yang tepat, termasuk terapi farmakologis,
perubahan gaya hidup, dan pemantauan kadar asam urat. Penting untuk mencegah komplikasi serius, edukasi masyarakat dan protokol tata laksana yang baik dapat meningkatkan penanganan dan mencegah dampak penyakit ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.